Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu para pensiunan PNS dimanapun berada di seluruh Indonesia? Jumpa kembali di channel Kang Safar. Di video kali ini kembali saya akan berbagi informasi untuk Bapak dan Ibu terkait dengan besaran gaji ke-13 bagi para pensiunan PNS di tahun 2025 ini. Nah, besaran gaji ke-13 di tahun 2025 untuk para pensiunan PNS ini mengacu pada peraturan terbaru yang berlaku saat ini, Bapak Ibu ya. Jadi peraturan yang diterbitkan di tahun 2025. Seperti apa informasinya? Mari Bapak Ibu kita sama-sama cek, simak videonya sampai selesai. Nah, Bapak Ibu, untuk informasi pertama, ini ada dasar hukum ataupun aturan yang mengatur tentang gaji ke-13. Nah, aturan tentang gaji ke-13 tahun 2025 ini bisa mengacu pada dua ini Bapak Ibu ya, dua aturan ini. Yang pertama ada PP ataupun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang mana di dalamnya mengatur pemberian tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 bagi para ASN ya, para ASN baik itu PNS, P3K, TNI Polri maupun yang lain-lainnya yang masuk dalam kelompok ASN ya. Kemudian ada pensiunan atau purna bakti, Bapak Ibu para purna bakti. Lalu ada penerima pensiun dan juga penerima tunjangan tahun 2025. Ini aturan yang pertamanya. Kemudian aturan yang kedua yang juga mengatur tentang gaji ke-13, ini ada PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2025. Nah, untuk PMK di nomor 23 tahun 2025 ini, Bapak Ibu, di dalamnya mengatur tentang juknis ya, atau petunjuk teknis dalam pelaksanaan pemberian THR dan juga gaji ke-13 khususnya yang bersumber dari APBN ya, atau anggaran pendapatan dan belanja negara gitu. Nah, sementara kalau gaji ke-13 ataupun THR yang bersumber dari APBD itu biasanya aturan teknisnya diserahkan ke daerah masing-masing begitu Bapak Ibu ya. Untuk teknis ya, untuk teknis pelaksanaannya. Kalau aturan secara umumnya tetap mengacu ke PP nomor 11 tahun 2025. Nah, kemudian informasi yang kedua, ini ada jadwal pencairan Bapak Ibu ya, terkait jadwal pencairan. Ini juga acuannya tetap ke PP 11 tahun 2025 ya. Termasuk juga pernah diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto Bapak Ibu di bulan Maret yang lalu ya, terkait dengan jadwal terkait dengan jadwal pembayaran THR termasuk gaji ke-13. Nah, untuk waktu pencairannya Bapak Ibu, gaji ke-13 khususnya bagi Bapak Ibu ya para pensiunan PNS ini mulai dicairkan di bulan Juni 2025. Nah, di bulan Juni mulainya bertepatan dengan awal tahun ajaran baru sekolah. Nah, sementara untuk tanggalnya memang hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya beberapa hari menjelang mau masuk ke bulan Juni baru nanti akan ada informasi terbarunya begitu ya. Selanjutnya untuk mekanisme pencairan. Nah, jadi pencairan gaji ke-13 ini dilakukan secara otomatis oleh PT Taspen ya Bapak Ibu melalui rekening masing-masing ya. Rekening para pensiunan masing-masing begitu. Nah, ini informasi yang kedua tentang jadwal pencairan. Nah, selanjutnya informasi yang ketiga, ini ada komponen gaji ke-13 bagi Bapak Ibu para pensiunan PNS. Nah, komponen itu adalah bagian-bagian yang nanti akan Bapak Ibu dapatkan kemudian masuk dalam gaji ke-13 itu Bapak Ibu ya. Jadi nominal yang nanti Bapak Ibu dapatkan itu adalah rinciannya bisa dilihat di sini di komponen ini nih ya. Nah, kira-kira apa saja komponen gaji ke-13 untuk para pensiunan PNS? Yang pertama ada gaji pokok pensiun Bapak Ibu ya. Nah, ini acuannya kemana? Sesuai dengan golongan dan masa kerja terakhir gitu ya. Nah, untuk besarannya, nah nanti akan kita lihat nih Bapak Ibu ya setelah ini. Kemudian tunjangan keluarga. Jadi selain gaji pokok, di gaji ke-13 itu ada tunjangan keluarga ya, baik tunjangan suami istri yang besarannya 10% dari gaji pokok. Ada juga tunjangan anak ya Bapak Ibu yang besarannya 2% dari gaji pokok per anaknya dan maksimal untuk 3 anak ya maksimalnya.
Nah, selanjutnya ada tunjangan pangan juga ya di komponen gaji ke-13 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu ada tambahan penghasilan, ini jika ada ya, sesuai dengan masa kerja dan kebijakan pemerintah. Kalau yang poin keempat ini ada pengecualian Bapak Ibu ya. Jadi jika ada gitu kan, berarti bisa ada bisa enggak. Nah, yang pasti kalau yang empat ini sudah pasti ada nih di dalam gaji ke-13 ya Bapak Ibu. Mulai dari gaji pokoknya ada, kemudian tunjangan keluarga, baik itu tunjangan suami istri ataupun tunjangan anak, di dalamnya include gitu ya, termasuk tunjangan pangan. Jadi include empat komponen ini include ke gaji ke-13 begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini adalah informasi utamanya Bapak Ibu, yaitu besaran gaji ke-13 bagi pensiunan PNS berdasarkan komponen pensiun pokok Bapak Ibu ya. Nah, besaran gaji ke-13 bagi para pensiunan PNS ini tentu bervariasi ya, tergantung pada golongan dan masa kerja terakhir pada saat Bapak Ibu pensiun. Nah, di sini kita akan melihat Bapak Ibu kisaran atau perkiraan besaran gaji pokok ya. Besaran gaji ke-13 maksudnya untuk para pensiunan di tahun 2025 ini. Nah, besaran yang akan Bapak Ibu lihat ya di sini adalah besaran dari satu komponen Bapak Ibu ya, yaitu komponen pensiun pokok atau komponen gaji pokok. Nah, sementara untuk komponen yang lainnya kayak tunjangan keluarga, tunjangan pangan itu belum masuk ke besaran yang ada di sini ya. Jadi ada kemungkinan besaran gaji ke-13 yang nanti akan Bapak Ibu terima ya sesuai dengan golongan yang ada di sini, angkanya lebih dari yang tertera di sini gitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lihat di sini untuk golongan 1 ya. Perkiraan besaran gaji ke-13 untuk golongan 1. Nah, di sini untuk golongan 1 itu ada 4 Bapak Ibu ya. Ada 1A, 1B, 1C dan 1D. Dan masing-masing golongan, nah golongan 1 ini untuk gaji minimalnya itu ya ada di angka 1,7. Nah, ini yang membedakan adalah yang maksimalnya. Nah, ini yang sebelah kanan adalah angka maksimal. Jadi untuk 1A maksimalnya 1,9, kemudian untuk 1B 2,0 ya, 2,07 jutaan. Lalu 1C maksimalnya 2,1 dan 1D ini maksimalnya di angka 2,2 Bapak Ibu ya. Jadi ini perkiraan besaran gaji ke-13 untuk golongan 1 mulai dari 1A sampai 1D. Sekali lagi ini dilihat ataupun berdasarkan komponen pensiun pokoknya Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya kita lihat golongan yang lain. Nah, ini untuk golongan 2 dan golongan 3 Bapak Ibu ya. Nah, untuk golongan 2 ini juga sama ada 4 Bapak Ibu, 2A sampai 2D, begitupun dengan golongan 3 ya. Di sini ada 3A sampai 3D juga sama. Nah, untuk besaran minimalnya ini yang sebelah kiri ini sama di angka 1,7 Bapak Ibu ya. Di angka 1,7. Sementara untuk maksimalnya ya, besaran maksimal ini yang di sebelah kanan ini tentu berbeda atau bervariasi ya sesuai dengan golongannya. Nah, untuk golongan 2A ini maksimalnya di angka 2,8, kemudian 2B 2,9, 2C 3, ya. Kemudian 2D 3,2. Itu untuk golongan 2 dari 2A sampai 2D. Nah, sementara untuk golongan 3A ini maksimalnya di angka 3,5, kemudian 3B 3,7, lalu 3C di angka 3,8 dan 3D di angka 4, Bapak Ibu ya. Ini sekali lagi yang sebelah kanan ini adalah angka maksimalnya gitu ya, angka maksimalnya. Nah, kemudian kita lanjut untuk golongan 4. Nah, untuk golongan 4 ini Bapak Ibu berbeda dengan yang golongan 1 sampai 3 tadi yang hanya ada 4 golongan saja ya, sampai maksimalnya D, golongan D. Nah, sementara untuk golongan 4 ini sampai 4E. Jadi ada 5 golongan di sini. Ada 3 tingkatan, ada 5 tingkatan untuk golongan 4. Yaitu 4A sampai 4E. Nah, untuk golongan 4 ini besaran minimalnya sama dengan yang sebelumnya. Yang membedakan di besaran maksimalnya Bapak Ibu ya. Kita fokus ke besaran maksimalnya di sini. Untuk 4A maksimalnya 4,2, 4B 4,3, kemudian 4C 4,5, 4D 4,7 dan 4E 4,9 ya. Nah, ini adalah perkiraan besaran gaji ke-13 berdasarkan apa tadi komponen pensiun pokok untuk golongan 4 Bapak Ibu ya.
Selanjutnya, Bapak Ibu, ini adalah kesimpulan dari apa yang tadi sudah dijelaskan di awal ya Bapak Ibu. Paling tidak ada 3 kesimpulan yang bisa kita ambil benang merahnya atau poin intinya begitu. Yang pertama, untuk gaji ke-13 bagi para pensiunan PNS di tahun 2025 ini akan mulai dicairkan pada bulan Juni 2025 nanti Bapak Ibu ya, oleh PT Taspen. Nah, ini sebagai juru bayarnya ya, yang nanti akan membayarkan atau mencairkan gaji ke-13 bagi Bapak Ibu para pensiunan PNS. Kemudian yang selanjutnya, besaran gaji ke-13 seperti tadi yang sudah dilihat Bapak Ibu, besarannya itu bervariasi tergantung pada golongan dan masa kerja terakhir. Nah, selanjutnya besaran gaji ke-13 juga memperhatikan komponen-komponen, di antaranya ada gaji pokok pensiun ya, kemudian ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tambahan penghasilan jika ada begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kebijakan soal gaji ke-13 ini merupakan bentuk penghargaan ya dari pemerintah atas pengabdian ya, atas pengabdian Bapak Ibu para pensiunan PNS kepada bangsa dan negara ini gitu. Itu Bapak Ibu informasi seputar ataupun informasi terkait besaran gaji ke-13 untuk para pensiunan PNS di tahun 2025. Termasuk tadi juga ada beberapa informasi tambahan ya yang masih berkaitan dengan gaji ke-13. Mudah-mudahan informasi yang di share ini Bapak Ibu bisa memberikan tambahan ya, tambahan informasi untuk Bapak dan Ibu, dan tentunya mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.